Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang zolim. Ia bernama Namrud ibnu Kan'an. Ia berkuasa dari timur dunia sampai baratnya. Allah memberinya kekayaan dan kenikmatan yang banyak, hingga tidak terhitung jumlahnya. Namun sebagai gantinya dari rasa syukur, ia malah mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa dialah yang paling besar dan kuat dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Oleh karena itu, ia menghukum orang-orang di daerah Irak dengan besi dan api. Setelah ia menyembah berhala di awal kekuasaannya, beberapa tahun berjalan dia pun mengakui ketuhanannya dan memerintah orang-orang untuk menyembahnya. Pada waktu itu pula, lahirlah Sayyidina Ibrahim alaihissalam dalam keluarga yang menyembah berhala. Bahkan ayahnya seorang pembuat berhala. Tetapi Sayyidina Ibrahim alaihissalam sedari kecil hatinya benci pada berhala yang tidak makan dan minum, tidak bicara dan tidak berbahaya, bahkan tidak bermanfaat. Dari kecil, ia pun tahu bahwa Allah adalah Sang Pencipta yang Maha Esa. Oleh karena itu, ia mulai mengajak ayahnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan menyembah berhala. Tetapi, ayahnya menolak dan mengusirnya dari rumahnya. Suatu hari, ketika kaumnya berpesta di luar kota, Sayyidina Ibrahim alaihissalam masuk ke tempat menyembah. Ia pun membawa kapak tajam dan menghancurkan semua berhala kecuali yang paling besar. Lalu, kapak tersebut ditaruh di lehernya. Ketika kaum itu kembali dari pestanya, mereka menemukan berhalanya hancur. Kemudian mereka bertanya pada Sayyidina Ibrahim alaihissalam, siapa yang menghancurkannya? Lalu dijawab, tanyalah pada patung yang paling besar. Kemudian mereka membawanya ke Raja Namrud yang menebat Sayyidina Ibrahim alaihissalam dalam ketuhanannya. Dan ketika Sayyidina Ibrahim alaihissalam berkata padanya, sesungguhnya Tuhanku yang menghidupkanku dan mematikanku. Raja Namrud pun membalasnya dengan bangga dan berkata, aku juga menghidupkan dan mematikan orang. Untuk membuktikan hal itu, Raja Namrud pun menghadirkan dua laki-laki untuk dihukum mati. Kemudian memerintahkan dengan membunuh salah satunya dan memberi maaf pada yang lainnya. Hal itu supaya mengumpamakan pada Sayyidina Ibrahim alaihissalam bahwa dia berkuasa untuk menghidupkan orang mati. Tetapi Sayyidina Ibrahim alaihissalam tidak memperdulikannya dalam pemahaman yang salah itu. Hanya saja, ia mengalihkan pembicaraan dengan ayat lain dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berkata padanya, ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. jika kamu mengakui bahwa kamu bisa menghidupkan dan mematikan, apakah kamu bisa merubah jalan bumi, lalu menjadikan matahari dari barat sebagai pengganti dari timur? Dari sini Raja Namrud seakan bisu dan tidak bisa bicara setelah kalah berdebat, dan memerintahkan untuk menyalakan api yang sangat besar, lalu melempar Sayyidina Ibrahim alaihissalam ke dalamnya. Maka dengan kuasa Allah, dijadikanlah api tersebut untuk Sayyidina Ibrahim alaihissalam menjadi dingin dan tidak menyakitinya. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Kemudian Sayyidina Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud di kesempatan lain untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, ia semakin sombong dan bermaksiat, serta mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan pada Raja Namrud seekor nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya, kemudian setelah itu pindah ke kepalanya, sampai mengganggu dan menyiksanya sangat pedih. Tidak berhenti bergerak di dalam kepalanya, sehingga orang-orang memukul kepalanya dengan sendal supaya rasa sakitnya reda. Maka Allah membalasnya dan menyiksanya bertahun-tahun sampai ia mati terhina. Lalu, Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan dakwahnya pada kaumnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satu pun beriman bersamanya kecuali seorang perempuan bernama Sarah, sehingga ia menjadi istrinya.
Dan kemudian Sayyidina Lut alaihi salam menjadi nabi setelahnya, mengajak untuk menyembah Allah yang Maha Esa. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. Sayyidina Ibrahim alaihissalam keluar hijrah untuk berdakwah dari Irak ke Palestina, kemudian ke Mesir dan bersama istrinya Sayyidah Sarah. Di atas bumi, penuh dengan orang kafir dan ingkar dari kalangan muslimin, kecuali Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan istrinya serta Nabi Lut alaihissalam. 3 orang tersebut membawa risalah dan dakwah untuk Islam. Sayyidah Sarah mendengar percakapan Sayyidina Ibrahim alaihissalam dengan penyembah bintang-bintang, dan bagaimana Ibrahim alaihissalam memberitahu mereka bahwa bintang-bintang tersebut, matahari, serta bulan itu menghilang dan muncul serta terbit dan terbenam. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Dan bagaimana Ibrahim alaihissalam berkata bahwa setiap orang wajib untuk menyembah Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Kemudian Ibrahim alaihissalam pergi ke Mesir mengajak manusia bertauhid dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan di Mesir ada seorang raja yang keji. Mereka pun dibawa menghadap sang raja yang bersamanya ada wanita cantik untuk menemani seorang syekh dari arah utara yang cocok untuk ditawar pada raja. Kemudian raja pun mengisyaratkan untuk bertawar. Kemudian Sayyidah Sarah bersama suaminya terkejut dengan undangan raja padanya. Ia pun tahu dari apa yang didengar dari masyarakat bagaimana cara raja memperlakukan wanita-wanita cantik. Dan Sayyidah Sarah pun tahu bahwa senjata orang mukmin di setiap hal adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongannya. Kemudian Sayyidah Sarah berdoa pada Rabb-Nya, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku beriman padamu dan Rasul-Mu, maka janganlah orang kafir menguasaiku." Kemudian raja bertanya kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam, siapa orang yang bersamanya? Maka dijawablah, "Dia adalah istriku, wahai saudaraku." Dan yang dimaksud saudaraku itu adalah hanya di jalan Allah. Kemudian Sayyidah Sarah masuk kerajaan, sedangkan Ibrahim alaihissalam di luar istana tenggelam dalam sholatnya yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa mutasil agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga istrinya. Ketika sang istri masuk, dipeganglah tangannya oleh raja, maka terpegang tangannya hingga lumpuh. Dan sang raja berkata, "Berdoalah pada Allah dan aku tidak akan melukaimu." Kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan, serta tangannya kembali pulih seperti semula. Kemudian ia memegangnya lalu lumpuh lagi tangannya, bahkan lebih untuk kedua kalinya. Kemudian berkatalah, "Berdoalah pada Allah dan aku tidak akan melukaimu." Kemudian ia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan serta tangannya kembali pulih seperti semula. Kemudian ia memegangnya lalu lumpuh lagi tangannya bahkan untuk yang ketiga kalinya. Kemudian ia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan serta tangannya kembali pulih seperti semula. Kemudian sang raja pun memanggil salah satu pengawalnya dan berkata, "Kalian bukan membawa orang ke sini tapi membawa syaitan." Kemudian sang raja pun melepaskannya dan memberikannya Sayyidah Hajar untuk berkhidmah padanya. Kemudian ia pergi ke Sayyidina Ibrahim alaihissalam yang sedang sholat, kemudian berkata dengan memberi isyarat, "Apa ada kabar?" Lalu dijawab, Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya orang kafir itu dan menceritakan apa yang terjadi. Berakhirlah perjalanan panjang yang melelahkan dari Irak sampai Palestina, kemudian Mesir, supaya Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan Sayyidah Sarah bertemu dengan Sayyidah Hajar setelah derita diberikan Raja Mesir. Lalu Sayyidah Sarah dan suaminya Ibrahim alaihissalam ingin mempunyai anak, dan keinginannya untuk mempunyai anak bukan hanya untuk perhiasan hidup di dunia, tetapi keinginannya untuk menjadikannya keturunan Nabi dan tanggung jawab kerasulan. Akan tetapi, Sayyidah Sarah tidak bisa mempunyai anak sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam mengharapkan seorang anak. Dan perjalanan menuju Mesir pun atas sebab rencana dari Allah untuk mewujudkan keinginannya.
di mana Sayyidah Sarah memberikan Sayyidah Hajar untuk Nabi Ibrahim alaihissalam setelah kembali dari Mesir dan bersama mereka ada binatang ternak, budak, dan harta yang banyak yang diberi oleh sang Raja Mesir. Lalu Sayyidina Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sayyidah Hajar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniai seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam yang menjadi awal kebahagiaan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين